Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciriska Amalia. Saya dari Universitas Maliku Saleh, Fakultas Kedokteran, Program Studi Psikologi. Di sini saya akan memaparkan hasil praktikum psikodiagnosis 2 dalam setting sosial, yaitu rendahnya kepercayaan diri. Di dalam laporan tersebut memiliki identitas interviewee berupa nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, usia, pendidikan terakhir, suku, agama, alamat, selanjutnya anak keberapa. Lalu di sini ada identitas keluarga berupa nama, usia, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, status. Di sini saya tidak bisa menyebutkan identitas interviewee terlebih lengkap dikarenakan ini memiliki rahasia. Baik, selanjutnya ada status pemeriksaan. Di dalam status pemeriksaan itu memiliki hari dan tanggal pemeriksaan. Saya pada hari tersebut di hari Kamis tanggal 12 April 2020, waktu jam 9.30 sampai dengan 11.20 waktu Indonesia Barat. Tempat di rumah interviewee. Tujuan saya pemeriksaan untuk mengetahui kepercayaan diri dari subjek. Baik, selanjutnya ada proses wawancara. Prosedur wawancara pada tahap persiapan tanggal 13 April 2020. Sebelum melakukan observasi, interviewee terlebih dahulu interviewer menentukan topik dan tujuan yang akan interviewer jadikan sebagai tema dari proposal interviewer. Kemudian interviewer mencari keladen yang tepat sesuai dengan bahan yang ingin interviewer tersebut. Terus ada pada tahap pelaksanaan tanggal 14 April 2020, kemudian interviewer mendatangi rumah interviewee sesuai dengan kesepakatan. Kemudian setelah itu, interviewer minta izin kembali merekam pada interviewee. Interviewer juga memberikan lembar informed consent dari riwayat hidup untuk diisi. Lalu ada pada tahap pelaporan tanggal 15 April 2020, setelah semuanya data yang diperlukan saya dapatkan, kemudian interviewer pun menyiapkan hasil rekaman dan memasukkan data dalam proposal. Dari semua jawaban interviewee, ternyata perasaan tidak percaya diri memang kurang terlihat di saat pertanyaan mengenai tampilan fisik. Ia banyak berpikiran negatif terhadap dirinya. Lalu di sini ada proses building rapport. Dia membangun suatu kedekatan. Interviewer pertama memasuki rumah interviewee, memberi senyuman hangat dan mengucapkan assalamualaikum, dan interviewee menjawab dengan senyuman juga. Lalu interviewer menanyakan bagaimana kabar dan masalah kesehatan interviewee, dan saya menanyakan kepada pihak keluarga apakah ada kendala pada hari saya wawancara ini. Interviewee pun menjawab dengan senyuman tidak. Saya menanyakan apakah interviewee tidak keberatan saya observasi ke rumah interviewee dan meminta interviewee untuk terlebih dahulu untuk minum agar tenang dan rileks di saat interviewer memberikan beberapa pertanyaan. Lalu di sini ada rancangan dan pelaksanaan assessment. Di sini ada aspek rendahnya kepercayaan diri dan ada indikator subjek tidak percaya pada kemampuan diri sendiri. Tujuannya untuk mengetahui apa penyebab dari tidak percaya pada kemampuan diri sendiri. Lalu di sini ada metode wawancara, sumber data interviewee. Pelaksanaannya tuh pada tanggal 12 April 2020. Selanjutnya ada subjek bergantung pada keputusan orang lain. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa penyebab bergantungnya keputusan pada orang lain. Selanjutnya ada subjek tidak berani dalam mengungkapkan pendapat. Tujuannya adalah untuk mengetahui mengapa interviewee tidak berani mengungkapkan pendapat. Lalu di sini ada subjek kurangnya pemikiran positif terhadap dirinya, baik itu dari komunikasi, penampilan, pengendalian perasaan, dan ketegasan.
Tujuannya adalah untuk mengetahui penyebab dari kurangnya pemikiran positif terhadap dirinya, baik itu komunikasi, penampilan, serta mengendalikan ketegasan. Selanjutnya ada dimensi. Menurut Lauster 1992, kepercayaan diri adalah suatu sikap atau perasaan yakin atas kemampuan diri sendiri dalam hidup tindakan-tindakannya. Dapat merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang disukainya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Hangat dan sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, dapat menerima dan menghargai orang lain, serta memiliki dorongan untuk berprestasi, serta dapat mengenai kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya ada rendahnya kepercayaan diri adalah suatu perasaan atau sikap individu yang tidak dapat menerima kenyataan yang terjadi pada dirinya, merasa dirinya tidak mempunyai kemampuan dalam keterampilan, serta mempunyai pemikiran negatif terhadap dirinya. Selanjutnya ada dari Thurston Hakim tahun 2002 dalam bukunya yang berjudul Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri, menyatakan bahwa orang yang mempunyai rasa tidak percaya diri yang tinggi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kurangnya lebih memiliki kelebihan pada bidang tertentu dan tidak tahu bagaimana cara mengembangkan diri untuk memiliki kelebihan tertentu. Dua, sulit menetralisasi timbulnya ketegangan di dalam atau situasi. Yang ketiga ada memiliki kelemahan atau kekurangan dari segi mental, fisik, sosial, atau ekonomi. Keempat, mudah putus asa. Kelima, gugup dan kadang berbicara gagap. Yang keenam, pernah mengalami trauma. 7, mudah cemas dalam menghadapi persoalan dengan tingkat kesulitan tertentu. 8, sering menyendiri dari kelompok yang dianggapnya lebih dari dirinya. 9, cenderung tergantung pada orang lain dalam mengatasi masalah. 10, memiliki latar belakang pendidikan keluarga yang kurang baik. Di sini selanjutnya ada aspek. Adapun menurut Lauster 2002, ada beberapa aspek yang mempengaruhi rendahnya kepercayaan diri. Yaitu yang pertama, tidak percaya pada kemampuan diri sendiri, yaitu suatu keyakinan atas diri sendiri, tidak mempunyai keterampilan untuk mengevaluasi diri sendiri, sehingga kemampuan dan bakat-bakat yang ada tidak tersalurkan dengan baik. Selanjutnya, kedua, bergantungan pada keputusan orang lain, yaitu orang yang mempunyai kepercayaan diri yang rendah, rentang dalam mengambil keputusan dan bertindak atas keputusan orang lain, dikarenakan tidak yakin serta takut akan hasil yang diperoleh dari keputusan. Selanjutnya ada tidak berani mengeluarkan pendapat. Orang yang mempunyai kepercayaan diri yang rendah seringkali malu dan takut berbicara di depan umum, merasa pendapat yang dikeluarkan akan mendapat kritikan tajam dari orang lain dan akan dihujani dengan tatapan sinis. Selanjutnya ada kurangnya pemikiran positif terhadap dirinya, selalu berpikiran negatif terhadap dirinya, baik dari segi penampilan, cara komunikasi, dan pengendalian ketegasan. Selanjutnya ada definisi operasional. Rendahnya rasa percaya diri adalah suatu perasaan yang dirasakan oleh individu yang menganggap dirinya tidak mampu untuk melakukan sesuatu dan tidak mau memunculkan apa yang ada pada dirinya, serta malu untuk tampil di muka umum, disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pengalaman masa lalu, masalah keluarga, masalah ekonomi, kepribadian yang introvert dari seorang individu. Selanjutnya ada indikator. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu apa yang menyebabkan interviewee kurang percaya diri. Yang kedua, kemampuan apa saja yang interviewee ingin dikembangkan. Selanjutnya, 3, pengalaman masa lalu yang membuat interviewee merasa tidak memiliki kepercayaan diri. Yang keempat, apa penyebab interviewee bergantung pada keputusan orang lain.
Selanjutnya, apakah keputusan dari orang lain itu lebih baik daripada keputusan interviewee tersendiri? Selanjutnya, apa yang menjadi alasan interviewee tidak berani untuk mengeluarkan pendapat? Lalu selanjutnya, apakah selama interviewee mengeluarkan pendapat interviewee kurang diterima? Lalu hal apa saja yang membuat interviewee berpikiran negatif terhadap diri sendiri? Apakah semua orang yang interviewee jumpai berpikiran negatif pula terhadap interviewee? Apakah hal ini selalu terjadi terhadap diri interviewee? Di sini saya memakai daftar pusaka dari Hakim Tursan 2002, Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri, Jakarta, Puspa Suara. Lobster 1992, Rahasia Membangun Kepercayaan Diri, Jakarta, Bina Rupa Aksara. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.